Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar korosi atau perkaratan. Korosi itu merupakan proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam itu berupa oksida atau karbonat. Ini merupakan gambar korosi yang terjadi pada besi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Proses korosi yang terjadi pada besi itu besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan udara mengalami reduksi berperan sebagai katoda sehingga menghasilkan endapan karat Fe2O3 dengan mengikat molekul air. Proses lengkapnya dapat kita lihat seperti berikut. Reaksi yang terjadi di anoda, besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan yang terjadi di katoda itu oksigen mengalami reduksi. Dari kedua reaksi ini akan kita dapatkan reaksi selnya Fe ditambah O2 ditambah H2O menjadi Fe2+ dan 4OH-. Kemudian ion Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut, menghasilkan Fe2O3 dengan mengikat molekul H2O. Di sini dapat kita lihat faktor utama dalam korosi adalah adanya oksigen dan H2O dalam reaksi. Faktor penyebab korosi, seperti yang baru saja kita lihat di persamaan reaksi, air dan udara merupakan faktor utama dalam berlangsungnya korosi. Udara yang lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit ini dapat berupa asam atau garam. Merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan itu banyak mengandung asam, sedangkan air laut itu banyak mengandung garam. Jadi, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang berikutnya adalah galvanic coupling. Jika dua logam yang berbeda potensial itu bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan mengalami oksidasi ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi. Logam yang potensialnya lebih rendah itu akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah. Sedangkan logam yang potensialnya tinggi itu justru lebih awet karena dia tidak mengalami oksidasi. Contohnya, paku keling itu terbuat dari tembaga. Paku keling digunakan untuk menyambung besi. Hal ini malah menyebabkan besi lebih mudah berkarat di sekitar paku keling. Kenapa? Karena potensial besi itu lebih rendah dibandingkan potensial paku keling atau yang terbuat dari tembaga. Yang mengalami oksidasi itu malah besinya. Kita lihat seperti berikut. Fe dan Zn nempel. Karena potensial Zn itu lebih rendah, maka Zn yang mengalami oksidasi, sedangkan besi itu aman. Maka besi tidak mengalami proses korosi. Gambar yang sebelah kanan, Cu dengan besi. Karena potensial elektroda Fe lebih rendah dibandingkan Cu, maka Fe mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi menyebabkan dia berkarat. Sedangkan Cu itu lebih aman karena dia tidak mengalami
oksidasi. Faktor penyebab korosi yang berikutnya itu permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata itu memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih itu akan menyebabkan korosi sulit terjadi. Sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda itu sulit terbentuk. Namun hal ini bukan merupakan faktor yang utama. Faktor utama tetap oksigen dan air. Bagaimana cara kita mencegah korosi? Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Yang pertama, kita bisa melakukan pengecatan, contoh di pagar rumah kita. Kita cat secara periodik supaya besi itu terlindungi dari kontak langsung dengan air dan oksigen. Yang berikutnya, dengan cara melumuri oli atau pelumas, contoh di mesin kendaraan kita supaya tidak berkarat, kita berikan pelumas. Atau pada roda di pagar rumah kita, supaya terbebas dari karat, secara periodik kita harus melumurinya dengan oli. Langkah selanjutnya dengan menggunakan tin plating. Pelapisan dengan timah, contohnya di kaleng kemasan makanan, kaleng susu, itu dilapisi dengan timah supaya besinya tidak terjadi kontak dengan H2O dan O2. Jadi lebih tahan lama. Yang berikutnya adalah galvanisasi, dilapisi dengan logam Zn. Sama. Ini mencegah terjadinya kontak langsung dengan H2O dan O2. Jadi dilapisi dengan Zn, dilapisi dengan timah, itu untuk mencegah terjadinya korosi. Yang berikutnya itu menggunakan perlindungan katoda, menggunakan logam lain yang lebih reaktif itu sebagai anoda korban. Contohnya, bagaimana kita melindungi pipa besi yang ada di dalam tanah? Maka pipa besi itu kita gunakan sebagai katoda, kemudian kita hubungkan dengan logam magnesium yang berperan sebagai anoda. Anoda yang dikorbankan. Magnesium itu memiliki nilai potensial yang lebih rendah dibandingkan besi, sehingga ketika mereka dihubungkan, maka yang mengalami oksidasi itu anoda. Mg mengalami oksidasi akan memberikan elektron ke pipa besi, sehingga pipa besi aman dari terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan Mg-nya semakin lama dia akan semakin habis karena mengalami oksidasi. Hal yang sama juga dilakukan pada tiang-tiang yang digunakan untuk menara sutet, menara listrik yang besar-besar atau menara telekomunikasi. Karena tiang itu terbuat dari besi dan diletakkan di luar ruangan, maka sangat rentan untuk terjadinya korosi, terpapar oleh oksigen, oleh air. Supaya dia aman, maka diberikan perlindungan katodik. Ditempelkan logam Mg atau logam lain yang lebih reaktif, lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan besi. Semakin lama, logam yang dijadikan sebagai anoda korban itu akan habis. Kemudian secara periodik diganti supaya tetap bisa melindungi besi dari perkaratan. Untuk melindungi perkaratan di kapal, lambung kapal atau badan kapal itu terbuat dari besi. Dan setiap saat kapal itu bersentuhan dengan air laut yang banyak sekali mengandung garam. Maka untuk mencegah korosi dilakukan dengan menggunakan anoda korban atau perlindungan katodik. Selain perlindungan katodik juga dilakukan perlindungan dengan cara pengecatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.